nyadarnya tuh nggak aku tuh nggak nyadar gitu, tapi kayaknya sih dari kecil. Soalnya mama pernah ngomong pas aku 3 tahun aku pernah ketemu sama nenek kamu. Bukan lah, nenek ya nggak tahu, tiba-tiba tuh langsung gitu. Aku diajak terbang sama nenek. Apa? Aku diajak terbang sama nenek. Nenek mana? Nenek di rumahnya kok. Itu mah, yang itu. Mana? Orang nggak ada kok. Ayo tuh nggak usah ngaco deh. Udah orang aja. Zara, kenapa kamu nak? Kamu kenapa Zara? Zara kenapa kamu nak? Zara, kenapa Zara? Nenek kalau mau pergi aja Nek. Zara, Nek, pergi aja sama Nek. Zara jangan tinggal di mana Zara? Bangun Zara. Nek pergi Nek. Nenek jangan ambil anak aku Nek. Zara pergi aja Nek. Aku mau terbang, aku mau pergi jauh gitu. Waktu bahasa anak kecilnya, mau kemana kak? Aku bilang gitu. Terus aku mau pergi terbang jauh sama siapa? Dia bilang sama nenek. Tuh nenek, dia bilang. Mana neneknya? Tuh nenek, dia bilang itu. Nah begitu dia komunikasi itu badannya langsung panas. Saya bilang kalaupun ada yang dilihat, jangan ada di sekelilingnya saja. Indigo itu adalah sebuah kondisi otak yang sebenarnya agak sedikit berbeda dengan yang lain, dan itu mempengaruhi banyak hal dalam dirinya. Dan kondisi otak itu berbeda dari semenjak dia lahir, lalu kemudian setelah dewasa atau kadangkala ketika dia masih kecil pun tanda-tanda keindigoan itu sudah muncul. Jadi indigo bukan terjadi pada waktu anak itu sudah dewasa, tapi indigo adalah bawaan dari lahir. Tanggapan kamu tentang anak-anak indigo itu seperti apa? Tanggapannya ya gimana sih ya, kalau misalnya dia kecewa gitu sama apa yang udah dikasih sama Tuhan, jangan gitu. Soalnya kan Tuhan juga memberi ini pun juga ya yang terbaik buat kita. Nggak mungkin lah Tuhan buat menyalahkan kita kan. Bener banget. Di ruangan ini deh, ada yang aneh-aneh nggak? Mobil ke sana tuh. Deket kaca itu, deket kaca. Di sana? Di sana. Wow, Tapi dia baik kok. Oh, dia baik. Baik. Apakah itu salah satu penjaga kamu? Ya, penjaga kita semua.
duduk ngelamun aja sebenarnya, seperti mandang sesuatu tapi kosong, hampa gitu. Seorang saya duduk di depannya juga, "Kak, kamu ngapain?" Diam aja. "Kak, udah malam, ayo bobo." "Kak," baru jalan. Kelainan pada indigo itu sebenarnya bukanlah penyakit. Ada anak dengan tipikal di mana pada gelombang di mana orang-orang dewasa lainnya sama dengan anak ini, dia mudah merespon anak ini, itu adalah satu kondisi. Tapi ada anak yang cara komunikasinya pada gelombang yang sedikit lebih berbeda, bukan berarti bahwa dia sakit. Tapi orang tuanya yang harus berbicara kepada anak ini dengan menggunakan cara berkomunikasi yang lebih tepat untuk mereka. Jadi orang tua belajar untuk berkomunikasi dengan anak-anak ini. Jadi anak-anak ini bukan sakit. Zahra pun sempat menjalankan terapi di sebuah klinik. Jadi gini Mbak, pendekatan orang tua biasanya terhadap anak indigo ada dua hal. Pertama adalah mereka membawanya ke medis, pelaksana medis, atau mereka membawanya ke spiritual. Jadi indigo ini ranahnya ranah yang mana gitu ya. Kadang-kadang dibawa ke medis, kadang dibawa ke spiritual. Nah sebenarnya ada yang bisa menjembatani dari hal ini. Jadi kalau dibawa ke medis, anak-anak itu tidak akan keluar dari ruangan pelaksana medis itu tanpa obat. Jadi mereka ditekan. Biasanya anak-anak indigo adalah anak-anak kinestetik yang mereka mobile, anaknya aktivitas fisiknya lebih banyak. Makanya beberapa anak indigo diduga sebagai ADD atau ADHD gitu. Padahal adalah modalitas anak ini memang ini anak kinestetik yang mudah bergerak baik body maupun tactile gitu ya. Jadi sebetulnya adalah ketika diredam dengan obat, ya anak ini akan ketergantungan dengan obat. Dia itu kayak semacam manusia, tapi dia tuh temen hayalan aku gitu.